Bang Masinton, gimana Bang melihat keriuhan minggu ini nih Bang? Seperti termasuk musrah Bang Muni ini 3 periode lagi-lagi muncul. Nah ini ya. Jadi Bung Budi, kita semua yang ada di sini nih, termasuk Mas Eko, Bang Julpan dan Pak Dedi, Bung Rai, dan juga Budiari yang ada di Zoom. Sebenarnya kita ini kan semangatnya adalah semangat melakukan perubahan. Generasi yang secara politik, generasi politik reformasi dan demokrasi. Gitu. Nah jadi pertama, kenapa di era reformasi dan demokrasi inilah kemudian kita mengamandemen yang namanya konstitusi kita. Nah, proses amandemen itu meletakkan ya kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Jadi di situ jelas dan kemudian diperjelas kembali bahwa negara kita asasnya adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, Rechtsstaat, bukan Mahstat. Nah jadi dalam tatanan ketatanegaraan, negara demokrasi itu masa jabatan eksekutif itu dibatasi 2 periode. Itu jelas. Untuk apa? Menghindari yang namanya kesewenang-wenangan. Menghindari yang namanya periode masa jabatan yang tidak terbatas tadi. Periodenya. Nah, menurut saya kita semua harus konsisten mengawal itu. Kita konsisten memberikan satu kepastian dalam pengelolaan negara kita sekarang dan ke depan. Nggak boleh keluar dari pakem itu lagi. Ngutak-ngatik ini aspirasi, pengen penundaan, pengen bahkan perpanjangan. Itu aspirasi konyol. Itu aspirasi yang melecehkan konstitusi. berarti termasuk ketua DPD dan ketua MPR. Contempt of Constitution. Ketua DPD dan ketua MPR berarti contempt of Constitution juga menurut Anda Bang? Pokoknya siapapun ya, siapapun Termasuk ya, yang melanggar aturan-aturan dasar dalam konstitusi kita itu kategori contempt of Constitution. Jadi melecehkan konstitusi. Nah itu nggak boleh. Gitu. Ini kita tidak boleh lagi membuka ruang atas nama apapun itu. Mau kepuasan rakyat, mau aspirasi rakyat, bernegara itu berkonstitusi. Itu dulu. Ini bicara syahwat. Nah, Saya mau kasih ilustrasi sedikit. Ini manusia ini kan sudah tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menjadi Tuhan. Tetapi kan Fir'aun bisa mengaku menjadi Tuhan. ya tentu. Bagaimana metodenya dia bilang? Bagaimana aku bisa menjadi Tuhan? Kata penasehatnya, gampang. Kau umumkan saja bahwa saya adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta Tuhan. Semuanya tunduk. Maka konstitusi kita membatasi hasrat Fir'aun tadi. Itu maksud saya. Nah, itu. betul itu Bang. Jadi kalau kita nyambungkan yang Bang Julpan tadi, yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menabrak konstitusi, itu adalah hasrat Fir'aun. Nah, gitu kan. Yo iya, Fir'aun politik. Itu kata Mas Eko tadi. Nah, jadi menurut saya Fir'aun politik. tidak ada lagi, kita harus tutup buku itu. Nggak boleh. Jadi kita semua ini, jadi begitu Pak Budiari. Ini pertanggungjawabannya harus kita tagih nih Bung Rai. Gitu loh. Kita nggak bisa konsisten lah kita dengan Yang mau dijelasin nanti semua omongan Bung Rai tadi ide soal reformasi dan demokrasi tadi. Substansi dari reformasi dan demokrasi 98 lalu adalah satu diantaranya adalah membatasi periodisasi masa jabatan kekuasaan atau presiden eksekutif ya. Kenapa kekuasaan eksekutif yang dibatasi? Kenapa bukan kekuasaan legislatif? Karena eksekutif itu diberikan anggaran.
Dia, oh iya, di berbagai negara karena dia bukan bagian dari eksekutorial, melaksanakan fungsi-fungsi eksekusi di pemerintahan, maka legislatif itu tidak dibatasi masa periodenya. Bahkan di Amerika anggota Kongres, Senat itu bisa iya sampai bosan sendiri, sampai rakyat nggak memilih kembali gitu, atau mengundurkan diri gitu kan dari pencalonan. Tetapi eksekutif memang dia dibatasi karena dia diberikan anggaran yang sangat besar untuk melaksanakan program-programnya. Dia diberikan kewenangan yang sangat besar. Maka seluruh klaster jabatan eksekutif itu dibatasi, baik itu presiden, gubernur, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, dia dibatasi. Cukup hanya 2 periode. Untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang tadi. Firaun politik itu. Ya, Firaun politik yang kemudian menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk melakukan apa saja, bahkan itu yang bertentangan dengan kehendak rakyat tadi. Saya mau tanya sama Bung Rey, ya, Bung. Kenapa jadi unpacking Indonesia ini? Masalahnya begini, sekarang kan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dijelaskan tadi, kita ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada DPR, ada MPR, dan ada lembaga tinggi juga yang namanya DPD. Apakah otomatis ini mereka juga, ya kalau bicara soal kenapa presiden aja, kami juga minta diperpanjang dong, kan bisa, tuntutan namanya. Masing-masing rakyat nanti minta, gubernur kami juga harus diperpanjang, tidak mau presiden aja. Jadi menurut saya, Makanya ketua DPD dan ketua MPR itu yang isunya kita- tunda pemilu, Bang, Ya, perpanjang. makanya, kalau saya khawatirnya ini terjadi anarkisme dengan syahwat-syahwat Fir'aun tadi. Itu yang kita khawatirkan. Artinya terjadi konflik yang besar, chaos yang tidak bisa dikendalikan, asing masuk. Seperti yang sudah bilang, Amerika dan Cina punya peran penting untuk mengacaukan negara kita. Itu kira-kira Bung Rey tolong jelaskan, Bung. Moderator, saya ngomong boleh, moderator. Enggak, bentar Bang, ini sekalian 2 menit. iya. Iya Bang, ajar dulu Bang. Bang Muni dulu lah, boleh. Begini, saya mau jelaskan dulu posisi Musyawarah Rakyat Indonesia. Ini sebagai laboratorium politik untuk menyerap aspirasi rakyat. Tidak didesain untuk 3 periode, tidak. Karena faktanya sudah 12 kali musrah di 12 provinsi. Pak Jokowi hanya di NTT kemarin aja yang 3 periode. Yang lain Sumatera Barat Pak Prabowo, Sumatera Selatan Pak Prabowo, Kepri Mas Erlangga, Sulawesi Selatan Mas Erlangga, Sulawesi Selatan Mas Ganjar Pranowo, Riau Sandi dan sebagainya. Jadi memang tidak didesain untuk. Kok nggak ada Ganjarnya? Ada Ganjar di Kepri dan Sulawesi Selatan. Ya harus semuanya dong. Pengarah. Prabowo. Kepri Mas Ganjar, Sulawesi Selatan Mas Ganjar. Gorontalo, Banten Mas Erlangga. Riau Sandiaga Uno. Begitu. Jadi memang maksudnya gini, awal musyawarah rakyat Indonesia ini adalah aspirasi rakyat yang ada. Kecuali Anies Baswedan nggak ada di pemenang di masing-masing musrah. Jadi musrah ini tidak berkeinginan, berkehendak atau menginginkan yang namanya 3 periode. Saya cuma menyampaikan bahwa ada masyarakat yang disebut katakanlah 20%, 30% itu di Mas Ganjar beberapa di beberapa daerah itu harus Ganjar jelas tuh. bermusrah di Kepri dan Sulawesi Selatan. Oh, di Kepri menang. Di Kepri dan Sulawesi Selatan. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah kan belum, Jawa Timur belum, Jogja belum, Bali belum. Masih ini kan baru 12, masih ada sekitar 25 provinsi lagi. Mulai yang kalah-kalah dulu. Ya ini kan kita sebar ke seluruh Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Timur belum, Jogja juga belum, Bali juga belum. Begitu. Nah, posisi musrah itu seperti itu. Bahwa saya setuju sama Bung Masinton tuh. Bahwa gagasan semangat reformasi ini kan bagaimana demokrasi ini jadi menghasilkan suatu tertib sosial dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang jabatan. Dan saya berharap nih, Bung Masinton, mudah-mudahan Anda mendengar suara saya. Nanti ketika ada isu penundaan pemilu, Anda sebagai anggota dewan, karena di sini ini nggak ada yang punya hak voting nih, kecuali Pak Bung Masinton. Bung Masinton ini paling keras untuk menolak. Gimana? Pak Kalau Budi kita- apa yang ditanyakan? Nggak, jika nanti terjadi sidang umum atau katakanlah rapat paripurna mengenai katakanlah penundaan atau perpanjangan istilahnya. Nggak ada.
Jangan jika, jangan berandai-andai. Nggak ada. Iya, nggak ada. Jangan desakkan agenda. Nggak ada, nggak. Kita berharap tidak. Ya enggak, udah. Kalau enggak, udah. Jangan berandai-andai, jangan desak-desak. Didit sama Ari, saya kira kalau memang sudah tidak ada, mendingan bahasanya topik yang lain. Bagaimana Indonesia maju ke depan gitu loh. Ini oke lah, kita percaya bahwa demokrasi yang dan berkala ini kan bagian dari sirkulasi elit untuk menata. Iya, jangan mendesakkan agenda, Pak Wamen. Bukan agenda, ini kan udah tercium juga, gitu loh. Ada upaya-upaya itu, dan itu kan permainan di dewan dong, di legislatif bukan di rakyat. Agenda-agenda itu kita berharap tidak ada, dan sangat berharap tidak ada agenda itu. Gitu. Ya, alhamdulillah, dan memang nggak ada, Pak. Tolong jangan pakai lagi tunda pemilu 3 periode. Tolong deh, please. Justru itu Bung Masinton. Justru itu jika manakala waktunya tiba-tiba ada, saya berharap Bung Masinton paling depan. Nggak ada manakala, nggak ada. Gini, Pak Masinton, mau Pak Budi, saya pikir mungkin harus dirubah tadi diksi yang disampaikan oleh Budi Ari tadi. Tadi berkali-kali saya sama Zulpan tadi, dia tertib sosial, yang harusnya tertib hukum. Agar perjalanan politik ini dalam perjuangan on the track gitu. Kalau tertib sosial itu ada aparat hukum yang ngurus. Tapi kalau tertib hukum itu baru dari kita, gitu loh. Kalau di universitas ilmu sosial tuh ilmu hukum tuh masuk dalam klaster fakultas sosial. Iya, tapi kan bukan persoalan dalam pengertian ini sebagai tertib sosial. Bukan ini. Sosial nggak bisa tertib kalau hukumnya nggak tertib kan gitu. Enggak. Lanjut Pak Wamen. Jangan dimatiin Mas, jangan dimatiin. Sosiologi. Iya. Lanjut Pak Wamen. Silakan Pak Wamen. Silakan. Silakan Pak Wamen. Jelaskan dulu posisi Musra bahwa kita betul paham bahwa politik menuju 2024 ini berkemungkinan. Kita mau menuju kemungkinan yang sehat. Enggak, kita insan politik loh. Kita punya keinginan, punya aspirasi, punya kehendak. Kehendak kita adalah bagaimana kualitas demokrasi meningkat, satu. Kedua, tidak ada langkah-langkah ekstraordinari yang memungkinkan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang harus jadi komitmen kita. Karena itulah kita menggunakan mekanisme menyerap aspirasi rakyat untuk terus mendorong terjadinya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Iya, agar kualitas demokrasi kita meningkat, tidak boleh lagi mendesak-desak 3 periode. Ini bukan mendesak 3 periode. Kita ini cuma menyampaikan ini di Provinsi NTT ada aspirasi itu, bukan kita yang keinginan. Kalau kita sih maunya udah 2024, orang kita juga punya jagoan 2024. Kita kan bukan pihak-pihak yang nggak ada. Pak Moni, kata Mas Hinton, kalau memang tidak mendesak-desak, ngapain ngider terus? Loh bukan, maksud saya begini loh. Ini kan persiapan 2024. Orang politik 2024 masih di Jakarta terus. Enggak, nanti pemilihnya sudah orang nyoblos, dia kayaknya masih musra juga. Ini Ton, kita ini kan rencana musra ini akan selesai di awal tahun. Kita akan sampaikan apa adanya dan kredibilitas musra ini nanti kita lihat pada perhitungan Pilpres 2024. Betul nggak hasil musra di provinsi ini si A yang menang, si B yang menang, kan bisa kita lihat. Tapi dulu Musa melawan kekuasaan Fir'aun loh. Apa? Musyawarah rakyat justru. lanjut Bang. Jadi intinya beginilah. Intinya Bang. Enggak, dari awal kita tuh sangat yakin bahwa demokrasi kita ini harus menuju kualitas yang lebih baik dari periode ke periode sebelumnya. Nah ini 2024 ini harus gini loh. Bagi kita ini dari perjalanan sejarah bangsa 2024 itu kita maknai sebagai waktunya konsolidasi bangsa untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memilih kembali pemimpin yang betul-betul mau melanjutkan agenda-agenda yang berhasil dari Pak Jokowi dan juga program-program kerakyatan. Itu concern kami. Bagaimana konsolidasi nasional ini terjadi? Karena pemilu bukan untuk pemilu. Demokrasi bukan hanya untuk demokrasi. Karena pemilu harus menghasilkan satu produk nasional yang menyatukan bangsa ini, yang menggerakkan bangsa ini ke arah kemajuan. Bagi kami itu, Bung Masinton, jangan disalahpahamin bahwa kita mau 3 periode.
begitu, atau penundaan masa jabatan jangan dipahami Clear itu. Pak Wamen, clear. Itu. Tapi saya ingin jelaskan begini, ya, bukan. Dalam istilah agama itu begini, ya kan? Banyak orang masuk neraka bukan karena perbuatannya, tapi karena alasannya. Aduh. Bang Rey, tadi kan ada pertanyaan dan minta tanggapan nih mengenai ini, kita move on lah ya. Iya, Oke, kita tadi udah mengenai verifikasi udah oke, kita pakai aja hasil 17 partai politik ini ya. Iya. Kemudian nantinya pembuktian masih akan jalan terus. Ya, sekalian closing Bang Rey. Iya, terus kemudian Gua juga prosedur aja gua, Iya. prosedur. Kalau substansi Budi udah. Iya. Lanjut Bang. Iya, terus soal 3 periode. Tadi kan ini ujung-ujungnya kayaknya benang merahnya ada semua gitu. Semuanya jalan, benang merahnya berkelindar satu sama lain. Bahkan Bang Masinton tadi menuding Pak Wamen ini masih terus meletup-letupkan 3 periode gitu akhirnya. Bahkan lebih berkelindan daripada Zulfan Lindan. Ya ini mungkin masukan aja buat Bung Budi ya dalam konteks musyawarah ini gitu ya. Bagus memang fokus aja mencari calon presiden 2024 gitu. Jadi karena itu harus ada dibuat batasan-batasan bagi orang yang sudah pernah menjabat 2 kali jabatan di posisi yang sama, tidak lagi dicalonkan sebagai calon baik di tingkat di kabupaten maupun di provinsi, apalagi tingkat nasional. Itu rambu-rambunya. Jadi maksudnya kan begini, sudahlah. Ya, maksudnya Budi Ari fokus saja ke Prabowo kan gitu. Ya terserah aja. Terserah. Iya, jangan lagi bicara 3 periode. Iya. Tadi kan Ini paling banyak itu daerah-daerah satu. dukung Prabowo Yang kan musrahnya. kita kan udah gitu aja. Karena musrah ini membuka banyak peluang, justru jadi kehilangan arah. Gitu. Mestinya kan ada koridor. Ini dewan pengarahnya, dewan pengarah. Nah, jadi mesti arah koridor. Yang namanya mencari calon presiden artinya seseorang yang pernah menjabat 2 kali masa jabatan di periode yang di posisi yang sama tidak lagi dapat dicalonkan, selesai di situ gitu. Jadi jangan lagi muncul nama itu supaya jelas gitu loh. Hasilnya jelas gitu. Cari yang lain siapa gitu. Nah, itu kira-kira tuh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang seperti yang saya sebutkan dari awal, 3 periode itu kayaknya akan sulit. Tapi jangan lupa ada 2 hal yang berbeda di sini yang pada dasarnya adalah pemilu 2024 itu tidak dilaksanakan. Selain yang disebut dengan 3 periode, tapi saat yang bersamaan ada yang disebut dengan penundaan pemilu. Saya kira 3 periode udah selesai ceritanya, udah sulit itu diterima oleh semua orang. Tapi penundaan belum tentu. Nah, kalau konteksnya penundaan seperti yang kita sebutkan tadi, tinggal dicari-cari faktornya, kan dilegalisasi oleh undang-undang. Nomor 4 ya, dan lain-lainnya itu termasuk delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu kan. Sehingga ada tuntutan misalnya semua penyelenggara pemilu diganti dan proses penggantiannya memakan waktu. Artinya tahapan sehingga bisa jadi mengganggu tahapan pemilunya diundur. Nah, tinggal Anggaran juga tahap pertama harusnya turun 8,7 triliun, baru sekarang turun 2,5 Iya. triliun. Jadi bisa akumulatif kan, ada anggaran, delegitimasi terhadap penyelenggara, kan kira-kira gitu. Banyak sengketa di sana sini dan seterusnya itu gitu. Itu akumulatif yang masuk dalam konteks yang disebutkan lain-lain. Dan persoalannya Bung Rai nanti, kalau memang itu terengineering dengan sedemikian rupa, ada perubahan kata-kata tadi yang saya bilang tadi, antara kondisi dengan dikondisikan bisa terjadi. Bisa dua-duanya. Dalam politik bisa kata dikondisikan itu Bisa, bisa bisa. jadi gitu. Bukan karena kondisinya pada saat itu orang faktanya bisa mengakui. Tentu saja kalau kemudian ya pemilunya tidak dapat dilaksanakan 2024, ya otomatis seluruh pejabat negara kita akan ditambah ditambah tahun dari masa jabatan. DPR juga. termasuk Bang Masinton. Termasuk DPRD. Kan keseluruhan karena amanat dari pemilu kita itu pemilu dilaksanakan secara serentak. Emang di era keterbukaan sekarang elit tuh bisa bersekongkol seperti itu, Bang? Sangat Untuk mungkin. persekongkolan itu bisa terjadi gitu. Undang-undang Omnibus Law lewat. Revisi Undang-Undang KPK, gimana pun kita nolaknya lewat. KUHP lewat. Hakim Mahkamah Konstitusi dipecat anggota DPR, nggak ada dasar hukumnya, terjadi. Kan udah banyak sekali praktek-praktek yang tanda kutip melawan kehendak publik, lolos saja.
Asal itu tadi yang kita sebut dengan elit ini bersekutu, ya kan? KUHP. Tapi kenapa ya lolos. Bung Rey ya tidak terjadi perubahan apa-apa dengan hal-hal yang terjadi disebutkan tadi secara hukum itu ya? Yang maksudnya gimana? Tadi kan begitu. Lolos ini lolos ini lolos. Menerima aja tapi tidak ada gerakan untuk menciptakan perubahan, perbaikan gitu. Kenapa itu? Ya Bang Zulpan Lindan masih orang partai sih, ya repot. Dia bebas Ya, sekarang. Bang. tapi kan saya orang Kan bebas. sebelum ini kan masih orang partai kan. Kalau sekiranya Bang Zulpan 2 tahun yang lalu orang bebas, mungkin cerita lain ini Bang. Apa kira-kira ceritanya? Nggak tahu saya mungkin. Nggak tahu. Mas Eko. Mungkin cerita lain. Iya. Gitu. Mas Eko ini Abang 2 bulan aja tidak terasosiasi dengan partai sekarang. Hebohnya udah minta ampun kan. harusnya 2 tahun lalu. kasih dulu. Mas Eko, Mas persekongkolan ini depan mata nih kata Bang Rey nih, bahaya juga. Sejarawan menerangi negeri. Iya, sejarawan ini gimana nih? Saya pikir begini ya, ada 2 tataran sebenarnya yang kita bicarakan. Ada tataran ideal, kemudian juga ada tataran real politik gitu loh. Nah tadi Bung Yulvan juga udah menyinggung bahwa yang real kita bicarakan hari ini ya real politik. Nah dalam real politik tentu ada bahasa-bahasa yang tadi, istilahnya apa tadi? Kamu bilang apa? Persekongkolan. Transaksional, persekongkolan dan sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa politik. Bahwa pada akhirnya sebetulnya adalah soal kepentingan. Nah, bagaimana kemudian sekarang ini pertarungan di tingkat misalnya elit, di tingkat partai politik dan mereka punya kepentingan untuk misalnya 2024. Nah, inilah yang sekarang ini kita berharap agar bagaimana pengelolaan itu. Karena ini semua kan aset negara. Aset negara ini akan menjadi lebih kokoh tadi seperti yang disampaikan Bung Muni ya. Nah ini saya mensitir kata-kata Bung Muni. Nah itu bagaimana salah satunya memanage peristiwa politik pemilu tadi. Dan saya yakin bahwa setiap kelembagaan, ya, bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan tupoksinya, kemudian penyelenggara pemilu KPU Bawaslu juga menyelenggarakan tugas fungsinya, termasuk kemudian partai politik, masyarakat dan sebagainya. Ini mereka punya masing-masing tupoksinya. Artinya persekongkolan yang dikhawatirkan Bung Rey itu nggak mungkin terjadi lah di era demokratisasi dan keterbukaan seperti sekarang. Saya akan Saling masuk dulu kontrol pada satu sama lain. konteks pada 2024 ya. Pada 2024. Artinya apa? Ini harus dikelola sedemikian rupa. Masing-masing harus memerankan fungsinya masing-masing. Nah, kalau saya percaya karena saya pernah terlibat di dalam unsur penyelenggara tahun 2003-2008. Nah, Indonesia ini adalah salah satu ya yang terumit, the most complexity election in the world. Tapi semua berjalan kan. Coba sekarang ini sistem pemilu kita ini paling rumit di dunia. Dapilnya, administrasinya dan sebagainya. Termasuk nanti soal penyelenggaraannya. Tapi itu semua kalau kita mau ke belakang banyak lesson learn, banyak pelajaran-pelajaran yang intinya bahwa kita sudah bisa menerima itu, tapi mari kita tingkatkan prosesnya itu. Nah, termasuk kemudian salah satunya adalah yang paling pokok dari ini semua adalah bahwa semua pemimpin politik ya, yang masuk di dalam pemerintahan, ya, bupati, presiden, itu memang harus dipilih secara demokratis. Itu bunyi undang-undang. Oleh karena itu, untuk memantapkan namanya konsolidasi demokrasi, kematangan, kesehatan dan sebagainya, ini harus dijaga. The only game tone in the tone. Jadi ini permainan satu-satunya. Nggak ada lagi oleh karena itu tadi bahwa itu sudah kita putus tuh 3 periode dan sebagainya. Nah, kalau dalam konteks hari ini pada real politik ya itu terjadi. Ya kan? Apa yang dikatakan Bung Rey, Bung Yulvan soal misalnya transaksi politik dan sebagainya. Ya di dalam undang-undang memang dibikin begitu. Sebuah produk undang-undang ya itu harus ada kerjasama. Nggak bisa dilakukan oleh pemerintah saja atau kemudian parlemen saja. Banyak sejarahnya. Pemerintahan Pak Jokowi pertama, Pak SBY, semua kemudian bisa tersandra.
Pak Jokowi itu berapa sih dipilih pada periode pertama? 53%. Tapi konfigurasi partainya hanya 36% di DPR. Masih ingat nggak ada koalisi ini, koalisi itu? Nggak akan jalan ini. Hampir tersandra 2 tahun. Program-program legislasi nggak jalan. Nah, apakah dalam konteks itu kemudian ditandai, dimaknai sebagai satu transaksi politik atau apa? Itu terserah. Tapi paling tidak pemerintahan butuh akomodasi politik. Butuh mengakomodasi partai-partai untuk kemudian juga berada di barisan kita supaya proses pemerintahan jalan, supaya proses pembuatan undang-undang jalan. Nah itu kemudian, makanya kemudian kalau ini ada Rocky Gerung atau apa, kita bisa berdebat di situ. Artinya apa? Dia kan mengatakan harus 0%. Ya kan, banyak yang ngomong begitu. Nah kalau mau 0% nggak hanya bagaimana kita mengurus administrasinya, tetapi yang penting bahwa desain politik, desain partai politik, desain pemilu ini akan mempengaruhi sistem pemerintahan kita. Makanya kemudian dibikin threshold gitu loh. Dibikin soal besarannya kita bisa berdebat, tapi intinya adalah supaya kemudian inline antara yang dipilih dalam pemerintahan melalui pemilu presiden dengan pemilu legislatif itu inline gitu, sejalan. Karena kalau nggak sejalan, bisa terjadi tadi proses Pak Jokowi periode pertama, kemudian juga Pak SBY pernah mengalami itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang saya sebut dengan parlementarisasi presidensialisme. Sistem kita presidensialisme, yang terjadi adalah parlementarisasi parlemen. Nah ini kan nggak pernah kita bicarakan. Nah kalau gini-gini ilmunya keluar lagi nih. Terima kasih. Oh iya. Kan begini. Bang ini partai baru kita pengen lihat bagaimana menghadapi ke depan. Meskipun periode pertama Pak SBY itu katakanlah dukungan parlemennya kecil ya. Kemudian periode pertama Pak Jokowi juga parlemennya kecil. Tetapi usulan-usulan pemerintah belum pernah gagal. Ya, waktu itu kan kemudian ada setgap mereka. Ada setgap. Ini maksud saya ada setgap. Maka kemudian presiden juga pemerintah Pak Jokowi juga melakukan itu. Melakukan artinya mengakomodasi. Dalam politik itu saya kira fine-fine lah. Oke Mas. Ini Bang Ming, sebagai partai baru ini kan bicara mimpi nih kan. Namanya baru kan. Dan mimpi Iya. dan mimpi adalah Kunci ya kan. Orang lama. Iya. Saya kira sepakat saya dengan Bung Masinton mengenai dikotomi antara baru dan lama itu sudah tidak relevan menurut saya sih. Ya. Bukan berarti juga yang lama mensejahterakan kan gitu. Jadi Pak Masinton bilang bahwa memang lembaganya organisasi yang kita punya di badan hukumnya baru, tapi orangnya orang lama. Tapi terlepas dari itu saya tidak ingin membahas karena Mas Eko sudah jelas tadi Pak Masinton, Bung Zulfan juga termasuk Bung Rai, bahwa kita tidak bicara lagi 3 periode, tidak bicara lagi soal perpanjangan, kemudian tidak bicara lagi soal verifikasi, itu halas, udah finish. Tadi dari perhelatan pembicaraan ini bukan person, bahwa bukan Mas Eko bukan. Ini pembicaraan kita di sini karena ada Muni tadi, maka kita bicaranya itu, kan gitu. Udahlah. Ini nggak jelas. Dewan Pengarah menolak 3 periode, tapi Dewan Eksekutif jalan terus. Jadi gini, saya ingin sedikit. Ini nampaknya antara Dewan Pengarah dengan Ketua ini ada pembagian yang nggak jelas ini. Kita setuju jadi Dewan Pengarah kalau mau diarahkan. Terusin nggak nih Bud? lanjut Jadi Bang. gini, gaya-gayaannya bahwa politik itu adalah sebagai sebuah instrumen untuk melakukan perubahan terhadap sistem kehidupan manusia dalam konteks keadaban dan peradaban, gitu kan? Saya harus bicara dalam tataran ideal, perspektif kebudayaan saya di situ. Nah, ini menjadi penting buat kita. Kenapa? Politik adalah memperbaiki bagaimana orang miskin menjadi sejahtera, orang bodoh menjadi pintar. Itu sesungguhnya kan di situ. Nah, kalau ya hakikat politik. Nah, kalau politik instrumen saja dibangun dengan tidak berkeadaban, bagaimana hasilnya gitu loh. Ya kan? Ini bagaimana hasilnya? Nah, saya hanya ingin mengingatkan nih, udahlah sudahi di 2024 ini cara-cara pola pikir politik yang masa lalu. Betul nggak? Pertama apa? Bung Masinton bilang tadi, on the track deh.
Kalau ada konstitusinya udah. Mau sekali lagi saya bilangin analoginya, tukang ojek juga yang motor bannya 2 pengen masuk tol. Betul, itu aja sederhana. Ngerti kali gitu loh ya. Iya kan? Jadi jangan maksain melanggar aturan. Betul. Karena dia punya kekuasaan, misalnya gini, ada satu kebun dikasih pagar, ya kan? Kambing orang lain nggak boleh masuk karena kambing dia ingin makan di situ, maka pagarnya diturunin. Nah, itu nggak boleh. Gitu loh. Nah, itu faktor-faktor bukan hanya sekedar hukum tapi juga keadaban-keadaban tersebut. Itu Nah, lihat dulu Pak Muncik sudah pakai jas sama iya. Siap Pak Wamen. Gitu. Nah, kalau saya ingin sederhana saja, yuk kita mulai sebagai kita generasi muda ini di dalam membangun politik itu penuh dengan segala keadaban, ketaatan. Mari kita gembirakan politik dengan gembira dan sangat-sangat harmoni, akrab gitu loh. Kalau Masinton dengan partai besarnya ini bisa memajukan Indonesia, lalu ada partai kecil dan partai menengah juga ingin maju, sama-sama saja. Nggak usah ada perdebatan nih. Asal ada pemilu. Loh, Ya, iya. kan kalau nggak gimana partai Loh, kecil partai pemilu besar. itu pembatasan kekuasaan kata Bung Ray. Iya. Kata undang-undang begitu ya. Nah, Kecuali ada yang lainnya tadi. Iya, nomor 5 ini, Bang. Kan Bung Julpan bilang, empat. Julpan tadi bilang bahwa manusia itu seolah-olah ingin jadi Tuhan gitu, walaupun tidak sampai kan, dan memang tidak bukan kodratnya gitu loh. Dia sebagai makhluk kan. Nah, untuk itulah saya kira, tapi syahwatnya memang diciptakan karena di situ ada iblis gitu kisahnya. Nah, inilah bagaimana kita menjaga ini agar apa? Kita akan mewariskan ini kepada anak-anak kita, pada cucu kita, agar harusnya menjadi legacy kita bahwa oh ternyata saudara-saudara atau kakek-kakek kita, bapak kita mewariskan politik keadaban dan peradaban bagi bangsa ke depan. Itu aja saudara. Wah, ini ideal banget berpikir. Memang harus ideal dong. Iya. Berusaha untuk ke arah sana. Bang, yang paling mau dikoreksi dari anggota DPR lama terutama PDI Perjuangannya apa nih yang ada di sini kan yang partai Nasdem dah sebelah tuh. Dengan segala hormat, mereka sudah melakukan pekerjaan dengan baik menurut saya sih. Bahwa belum tercapai itu memang variabelnya banyak. Itu Dan kita objektif, juga ngalamin. Pak Betul. Meng. Saya pernah jadi anggota DPR loh, tidak semudah itu. Betul. Mungkin Mas Hinton atau saya atau Julpan juga punya pikiran begini. Tapi kan itu partai organisasi. Betul. Gitu loh. Di situ banyak banget. Gitu. Beliau berkontribusi ketika PDI masih oposisi, Pak, sama Iya. SBY. Pak. Betul. Oh, Bang Komisi Meng 10, emang Komisi 10 ya. spesialis Iya. oposisi memang Bang Meng. Wah. Tapi beda Pak Mieng ya. Pak Mieng di 10 pada saat itu bisa menjadi counterpartnya sama pemerintah, kasih alternatif kebijakan di bidang pendidikan, betul. Dan bukan hanya pendidikan, saya hal-hal yang lain juga saya mencoba untuk Iya. mengkoreksi gitu loh. Dan jujur aja saya di kesempatan ruang ini selalu di setiap podcast dimanapun saya berterima kasih pada PDI Perjuangan yang sudah memberikan ruang pada saya untuk belajar politik praktis pasti itu. Mantap. Spesifik kepada Pak Taufik Imas yang juga mengajak saya ke situ. Kalau saya nggak diajak Pak Taufik saya nggak ke situ. Kok sama nih? Iya. Bang Masinton Bur? Bang. Loh saya kan datangnya bareng sama dia. Cuman yang beda sama dia bagi-baginya. Nah, oke. Sebelum ke Bang Sulfan sebagai tausiah penutup kita ke Bang Masinton dulu. Ada pertanyaan Ya. dari Sekalian ada pertanyaan dari Tribun News, Bang. Iya. Ini kan teman-teman media hadir di situ. Nah, Bang Masinton sebagai anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan terkait isu rumah hadiah untuk Presiden Jokowi setelah tidak lagi menjabat, gimana tanggapannya? Apakah ada kaitannya dengan isu penundaan pemilu 2024? Enggak lah. Jadi itu kalau rumah pemberian itu pemberian dari negara. Seluruh mantan presiden dan wakil presiden ya diberikan rumah oleh negara. Kenapa? Agar itulah salah satu bentuk penghormatan dan sekaligus apresiasi kita terhadap kepala negara, presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kepala negara kita setelah pensiun nggak punya rumah, kira-kira itu. Nah maka itu diatur dalam Perpres tahun 2014. Nah kalau dikaitkan dengan penundaan pemilu, ya saya rasa pemberian itu nggak ada kaitan. Itu memang automatically yang diterima oleh presiden dan wakil presiden setelah tidak lagi menjabat ya berdasarkan Perpres 2014. Saya mungkin justru gini, Pak, sedikit aja. Justru itu biasanya hadiah-hadiah yang diberikan itu untuk dia supaya berhenti. ya itu yang saya menanggapi pertanyaan itu ke arah sana. Kan ini kali pertama rumah presiden belum sampai
3 tahun, 4 tahun yang bersangkutan menjabat, rumah untuk istirahatnya sudah disiapkan. Apakah itu mau mengatakan, khususnya mungkin kepada perjuangan, Pak Presiden, sudahlah 2024 ini harus tetap berhenti karena rumahnya sudah kita Tapi siapkan. itu yang memutuskan Apakah itu siapa? maksudnya? Hah? Seknek yang memutuskan kan? Enggak, maksudnya isunya ini kan berkembang sekarang. Ini kan soal politiknya. Kenapa Siapa- kok tiba-tiba enggak, berkembang Siapa yang duluan sekarang? itu mengangkat isu itu? PDIP bukan kan? Enggak. Kan soal dari mana kan kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba kok ini masih setengah dari usia periode Iya. orang udah ributkan soal rumah jabatan. Seolah-olah dalam waktu dekat mau diberhentikan kan kan gitu. dulu waktu Pak SBY orang tahu rumahnya justru setelah yang bersangkutan selesai. Ini Ya. belum selesai, orang udah tahu rumahnya di mana, bentuknya bagaimana, sudah dibanding-bandingkan. Iya. Apakah itu ada kaitannya untuk mendesak dan menetapkan 2024 itu? Ya sampai di situ aja. Gitu, kira-kira. Oh tuh gesturnya udah Pak Jokowi Nggak, cukup artinya gitu maksudnya. Kenapa sekarang diadakan Pama? Karena memang proses pengadaannya kan nggak bisa cepat. Kan dia dinilai, diiniin yang melalui seknek, kemudian lokasinya, NJOP ya dan lain-lain, proses administrasi kesananya lah. Jadi kenapa dia 2 tahun sebelum presidennya selesai udah diproses karena memang ya begitulah mekanismenya mengikuti siklus anggaran seperti Inden, itu. Tapi begini, Bang Bung Zulpan. Masinton. Bang Zulpan, kalaupun misalnya itu dimulai dari seknek, itu sebetulnya menjawab Bung Budi. Bung Budi jangan lagi ngomong 3 periode. Betul. Rumah untuk itu. presiden selesai Udah 2024 itu disiapin. udah disiapkan. Kira-kira begitulah. Pesan-pesan lain nggak ada bang soal mimpi partai lama ini, bukan mimpi ya, apa PR partai Iya, partai yang karena udah di parlemen lah. Satu-satunya wadah untuk Bang Miing berkarya dan Iya. menunjukkan sesuatu kepada Republik adalah di pemilu 2024. Jadi Iya. harus ada pemilu. Ya tentu Bang Pete. kami mengucapkan kepada partai-partai baru yang sudah lolos verifikasi dan diumumkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024 nanti. Ya kita berharap kehadiran partai-partai baru seperti Gelora bagian dari memperkuat ya keberagaman kita dalam bingkai persatuan Indonesia kita tadi itu. Menjaga pemilu ini tetap bisa kita laksanakan dengan riang gembira. Ya. Kehadiran partai-partai baru itu bukan justru mempertajam perbedaan perbedaan ya atau pertentangan di masyarakat, tapi bagian dari menguatkan proses demokratisasi di Indonesia. Seperti itu. Oke, nah terima kasih. Terakhir kita Tapi menarik menurut saya ya sedikit. Iya, Bang. Boleh bang. Kalau kita lihat 2014, 2019, 2024, ternyata tiap waktu jumlah partai politik peserta pemilu kita itu meningkat. 2014 seingat saya kita hanya 12 partai. 12. 2019 14 partai. Kemudian 2017 ini 17 partai. Apa yang mau kita jelaskan dengan penjelasan Eko tadi gitu? Jangan pernah berpikir untuk menyeragamkan partai politik di Indonesia gitu. Begitu Anda persulit persyaratannya, macam-macamnya, gairah orang mendirikan partai politik nggak pernah padam. Malah makin gede. Makin gede. Sebab 2014 cuma 12, 2019 14, sekarang 17. Yang paling rumit ini sekarang loh. Tapi diterobos juga, bukannya turun jumlah partai peserta pemilu, malah naik gitu. Nah oleh karena itu memang buka seluas-luasnya keran untuk bagi siapapun mendirikan partai politik. Soal apakah ia dipilih atau tidak, biarkan masyarakat yang mengujinya. Gitu. Justru kalau tidak ada partai politik yang baru, hanya 9 yang lama, itu kita harus curiga bahwa apatisme sudah tinggi di masyarakat. Gitu loh. Jadi kalau dengan ada ini partisipasi makin banyak kan. Biarlah publik yang menentukan, pasarnya yang menentukan, dipilih atau tidak dipilih. Kita lolos KPU belum tentu juga lolos parlemen. Threshold gitu loh. Ada teman masih kok tipis. Ya, saya kira tadi terkait dengan rumah. Memang secara administratif kenegaraan kan udah diatur. Tetapi yang paling penting ini sebenarnya menegaskan kembali pernyataan dari Presiden bahwa pasca saya kira terakhir wawancara dengan The Economist ya. Waktu itu waktu G20
Nah, ditanya soal bagaimana nanti pasca 2024, bahwa ini menegaskan bahwa Presiden memang akan kembali ke Solo. Ya, itu kan daerahnya saya tahu betul. Duluan itu sangat dekat sekali dengan rumah kediaman beliau. Oh, no. Nah, jadi ini sebetulnya yang menarik kan menegaskan bahwa Presiden tidak akan memiliki rumah di Jakarta. Nah, ini kalau mau menarik lagi sebetulnya, ya, saat gubernur, ya, dia kan sebenarnya juga tidak punya rumah di Jakarta. Dia adanya rumah dinas. Meskipun waktu itu ada upaya untuk kemudian mencari di daerah Jakarta. Saya tahu waktu itu. Tapi toh akhirnya beliau mengatakan bahwa saya nggak toh kalau harus berakhir nanti akan kembali ke Solo lagi. Dan mungkin Kenapa pakai kata harus ya? kenapa? Kan berakhir itu dengan sendirinya, nggak usah pakai kata harus. Oh iya, kalau itu iya, maksudnya kembalinya ke Jakarta itu, kembalinya ke Solo itu, karena ingin dekat dengan keluarga. Saya kira lebih ke situ. Oke, Bang Zulfan. Cukup kita tutup dulu Bang Zulfan nih. Ya, tausiah hikmah dan terakhir kebijaksanaan dari founder Aliansi Tasawuf. Tasawuf Independen, Ya. sekaligus sekarang pekerjaan barunya pengamat Fir'aun. Iya. Silakan Bang. Pengamat Fir'aun politik. Saya kira dari seluruh pembicaraan tadi, ini untuk memperkuat demokrasi kita udah jelas. Ya. Petuah-petuah dari Ray tadi, dari Mas Eko, dari Bung Miing dan Bung Masinton, ini saya kira luar biasa. Nah, bagaimana kita ke depan ini betul-betul konsisten, berpegang kepada prinsip-prinsip tadi, aturan, hukum, konstitusi, semuanya itu jadi betul-betul kita pegang. Jangan lagi ada pikiran-pikiran yang memang secara politik orang bisa bebas, tapi tidak boleh mengarah kepada anarkisme, ya kan? Kalau mengarah kepada anarkisme, maka yang lahir itu adalah kerusuhan dan konflik. Bukan tadi istilahnya tertib sosial. Nah, tertib sosial. Ya, kalau kita bicara tertib sosial kan artinya itu kan pendekatannya kan sosiologis, ya kan? Kita ini selalu berpegang dulu pada aspek hukum dulu, itu yang paling penting. Kalau hukum ini jalan sebagai supremasi hukum, jadi itu berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Konstitusi kita kan mengatakan demikian, kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu kan konstitusional. Nah, jadi jangan lagi lah kita mengharapkan dari forum ini, ya siapapun, ketua umum partai politik yang masih punya syahwat untuk 3 periode, pimpinan-pimpinan lembaga negara, apakah DPD, DPR, ataupun MPR, masih punya syahwat untuk mengatakan penambahan 3 jabatan 3 tahun misalnya, itu saya kira sudah cukup. Jangan lagi membingungkan rakyat, proses yang kita tuju ini udah benar. Ya. Jangan main-main, ini bagaimana KPU sudah memutuskan ada tambahan partai. Ya, partai baru. Kan ikut pemilu. Ya, tiba-tiba ada muncul lagi dari pimpinan MPR dan DPD, ini genit-genitan menurut saya. Ya, Lanyala itu sebelumnya kan menolak 3 periode. Nah, tiba-tiba kok dia muncul setuju 3 periode. Nah, ini kan kacau kalau lembaga tinggi negara kita berpikir seperti ini. Ya, inkonsisten terjadi dalam dirinya. Bambang Susatyo dulu sudah dimarahin sama Pak Jokowi. Ketika menjelang Munas Golkar, dia mengatakan Presiden 3 periode. Kata Pak Jokowi, ada yang menampar muka saya dan ada yang ingin menjilat saya. Tetapi orang yang sama muncul lagi. Menjilat lagi. Berarti jilatan yang kedua ini jangan-jangan berhasil. Ah, ini yang bahayanya. Kalau jilatan yang kedua ini berhasil, kalau enggak dia nggak ngomong seperti itu. Nah, harus mungkin dia menghadapi Pak Jokowi, ketemu ya. Pak, ini bisa jadi kerusuhan, bisa jadi keributan, nanti begini. Maka kita coba perpanjangan masa jabatan. Dia nggak bisa bedakan. Dia pikir kalau Pak Jokowi itu anggo-anggo itu sudah setuju. Belum tentu. Lihat dulu cara anggonya. Yang tahu cara anggonya Pak Jokowi, ya itu Muni sama Mas Eko lah yang paling tahu. Beda, nganggonya beda.
Ini ikut Bambang Susatyo. Nah, ini. Oke, terima kasih. Bang, Fir'aunnya mana Fir'aunnya? Fir'aun ya. Dari Dan tadi saya tungguin cerita Fir'aunnya, mana cerita Fir'aunnya? Fir'aun ini kan mengaku Tuhan bukan karena dia, oleh orang lingkungan dia. Ya kan? Jadi dia bilang, kau ini lebih bagus ngaku Tuhan katanya. Ya kan? Bagaimana caranya kata Fir'aun? Ini kan penasehat. Bagaimana caranya aku ngaku Tuhan? Kau ngaku aja. Pokoknya aku Tuhan. Siapa yang tidak tunduk kepada aku kubunuh. Nah, orang yang mengusulkan ini, ya kan? Saya lupa namanya itu. Dia mengusulkan, dia nggak tunduk. Loh kata Fir'aun, semua sujud sama aku. Kenapa kau nggak sujud? Aku kan yang mengusulkan kau. Aku yang mengusulkan kau jadi Fir'aun. Dari Tuhan. Aku tahu kata Fir'aun. Kau usulkan atau tidak, kau ikut sujud. Kalau enggak, aku penggal leher kau. Jadi nampaknya soal 3 periode, apakah masa perpanjangan waktu ini ada di lingkungan ini yang mengusulkan yang enggak kepada Pak Jokowi. Ya, sebenarnya bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, mereka yang sudah menikmati, ya ini ketakutan. Ya. Itu bisa jadi. Buat KPU gimana buat KPU Bawaslu? Ini penyelenggara yang tadi kata Bang Reni potensi didelegitimasinya agak tinggi. Saya kira ginilah, KPU ini kan memang betul dia salah satu lembaga yang dia kan dilahirkan oleh partai politik. Dia dilahirkan oleh eksekutif, ya kan? Kemudian nama-nama disampaikan kepada kita tahulah bagi-bagi itu. Ya kan, yang mana satu orang usulan Nasdem, satu utusan PDIP, Golkar ini itu bagi-bagi transaksi semua itu. Oleh karena itu, nah saya heran, saya bersyukur sekali ada partai-partai baru juga yang lolos gitu loh. Sebenarnya dengan pola-pola seperti ini, itu bisa nggak lolos, nggak ada partai baru itu. Karena semuanya permainan partai-partai lama yang ada di DPR. Nah makanya saya bilang tadi, Partai Gelora bersyukurlah. Ya, bisa lolos. Kita nggak tahulah apa alasannya, yang penting lolos dulu. Ya kan gitu. Nah, jadi nah, kemudian kalau ya kita harapkan kepada KPU memang betul dia lahir dari suatu proses politik dan kepentingan politik. Tapi kita minta kepada komisioner KPU ya, bekerjalah dengan baik dan lupakan itu kepentingan politik. Ya. Kalau enggak, rusak ini demokrasi kita. Ini ada Sedikit pertanyaan aja. dari Tribun News, nanti kita sedikit. tanyakan ketika habis closing ya, Bro ya, bentar ya Bro. Ya. Tadi menyangkut yang ujung Ya. tadi yang Pak Julpan bilang nggak tahu lah apa alasannya diloloskan. Saya kira ini harus diluruskan. Iya, kan udah dibilang tadi ada LO 24 jam tadi kan. Justru Iya. itu bahwasannya KPU kan tidak mungkin juga sembrono semua orang diloloskan karena kepentingan politik. Tapi tata aturan kan diikuti gitu loh. Iya. Bahwa mungkin ada di sana sini ada orang merasa dirugikan sehingga yang lolos pun menjadi kambing hitam. Ini kan persoalan-persoalan politik yang ada. Jadi paling tidak secara tata aturan administrasi dan faktual itu memenuhi syarat, ketok palu paripurna bahwa Gelora lolos, selesai. Makanya Tanggung jawabnya adalah KPU. itu saya Gitu katakan, loh, ya Bos. itu betul, itu betul. Yang saya maksudkan gini, ya bahwa Pak Amin nggak percaya itu. Siapa? Pak Amin Rais kan nggak percaya itu. Ya urusan beliau lah itu biar urusan Bawaslu. Itulah yang saya maksud, jawabannya adalah apapun alasannya pokoknya lolos dulu kan gitu. Iya betul. Ya kalau menurut Bang Ming lolosnya karena KPU mengikuti, karena mengikuti prosedur semuanya. Betul. Sudah melewati Kalau semua menurut Pak prosedur. Amin kan bukan begitu Iya. kan. Itu yang maksud Saya itu Pak. sudah 3 partai. Mulai PDIP, apalagi PNBK, Nasdem, saya tahu itu permainan-permainan itu. Ya, tapi apakah ini kita anggap negatif? Tidak. Ini kan semuanya random, iya kan? Nggak mungkin itu 50% kecamatan didatangi semua. Nggak mungkin seluruh kabupaten didatangi oleh KPU, nggak mungkin. Makanya ke depan kalau mau berkeadilan semuanya diverifikasi termasuk partai lama baru akan kelihatan. Nggak, maksud saya bukan itu. Tangan. Artinya wilayah. Ya, wilayah yang dilakukan oleh KPU terlalu luas. Ya kan, terlalu luas jadi mereka random. Oke. Itu maksud saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Ada.